Line follower robot. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut dulu, kita harus tahu dulu ya pertama-tama itu apa itu line follower robot. Nah, line follower robot itu artinya itu ialah robot yang dapat berjalan mengikuti garis. Line follower robot menggunakan sensor atau kamera sebagai input untuk kemudian datanya diproses untuk mengikuti garis. Nah, jadi kita sudah tahu nih ya, inputnya itu bisa sensor atau kamera. Kamera. Nah, outputnya itu ialah aktuator atau dinamo yang menggerakkan rodanya. Seperti itu. Untuk mengikuti garis. Nah, garis ini yaitu adalah si output yang dibaca oleh sensor gitu. Jadi garis ini sebagai input untuk masuk ke dalam microcontrollernya. Seperti itu. Nah, implementasi dari line follower robot itu yaitu sebagai robot kembang antar. Misalnya kita ditemukan dalam restoran misalnya ya. Nah, misalnya restoran-restoran yang udah canggih misalnya itu ya, menggunakan line follower robot untuk mengantarkan makanannya. Biasanya seperti itu. Nah, selain menjadi robot pengantar, line follower robot juga digunakan sebagai robot yang dikompetisikan atau robot maze solver. Nah, robot maze solver ini hampir sama seperti line follower robot pada umumnya, tapi maze solver ini bisa mengingat jalan yang benar gitu sampai ke tujuan akhir seperti itu. Nah, line follower robot ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada analog dan yang kedua itu ada digital. Nah, perbedaan dari kedua jenis line follower robot ini yaitu ada pada penggeraknya atau pemprosesnya. Nah, kalau misalnya analog itu prosesnya itu dikendalikan oleh IC. Jadi IC yang khusus untuk line follower robot. Sedangkan digital itu menggunakan microcontroller untuk penggeraknya atau pemprosesnya. Nah, kelebihannya dari analog, ini analog dulu ya. Kelebihannya dari analog itu kita tinggal memasangkan saja gitu. Si komponen-komponennya tersambung. Tinggal sambungkan saja seperti ini. Nah, jadi nggak usah ada codingan tambahan. Jadi kita tinggal masangin aja. Nah, kecuali kalau misalnya kita menggunakan yang digital. Kalau yang digital itu kita harus mengcoding dulu. Mengcoding dulu dalam si microcontrollernya bagaimana inputnya, outputnya, serta bagaimana cara bekerjanya gitu. Terus kita harus tahu juga codingan apa yang digunakan dalam microcontroller tersebut. Nah, itu kekurangannya dari digital dan kelebihannya dari analog. Nah, sekarang kita balik. Apa kelebihannya dari digital dan kekurangannya dari analog? Nah, kekurangan dari analog itu kita tidak bisa menambahkan komponen-komponen tambahan. Misalnya kita mau nambahin LED gitu ya sebagai indikator untuk pembelok, atau kita mau tambahin penggerak atau controller. Misalnya kita mau belokin ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, kita nggak bisa dimasukin ke analog gitu, atau prosesnya itu cukup rumit. Nah, kalau misalnya digital, kita tinggal masukin aja ke si microcontrollernya, lalu di coding, lalu selesai gitu. Jadi simpel itu gitu. Kalau digital, kita itu bisa nambahin komponen semau kita gitu. Gimana kita ngecodingnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke alur kerjanya dari line follower robot. Nah, simpelnya itu line follower robot ini bekerja dari dua sensor. Nah, dua sensor terus masuk input ke microcontroller. Nah, dari microcontroller ini kita akan memberikan data ke motor driver. Nah, motor driver ini akan menggerakkan motor 1 dan motor 2. Seperti itu. Ini ada sensor kiri dan sensor kanan. Nah, mungkin di sini ada muncul pertanyaan ya. Kenapa harus menggunakan dua sensor gitu ya? Nah, tujuan dari dua sensor ini agar nanti saat ada dikasih garis gitu ya, dikasih garis tengah. Nah, di sini nanti kita bisa tahu gitu. Kalau misalnya garisnya itu belok ke kanan, sensor mana yang bakalan dapat gitu atau dapat indikatornya gitu. Seperti itu. Makanya kita menggunakan dua sensor, nggak kan satu sensor. Seperti itu. Nih, kita akan masuk ke cara kerjanya nih ya, seperti yang tadi saya bilang nih ya. Nih, dua sensor yang ada tidak ada yang mendeteksi garis hitam. Kedua sensor bernilai high, maka robot bergerak maju. Nah, jika seperti ini, maka robotnya akan bergerak maju, tidak ada halangan gitu ya. Nah, bila mana
si sensornya ini mendeteksi adanya garis hitam seperti ini, maka si robotnya ini akan lurus gitu, akan secara otomatis akan meluruskan diri agar si hitam ini tidak terdeteksi lagi oleh sensor kanan seperti itu. Misalnya sensor kanan yang mendeteksi, maka sensor kanan ini akan menilai low, lalu robot akan berbelok ke kanan. Ini akan berbelok ke kanan seperti itu. Ya, ban yang kirinya akan berputar dan yang ban yang di kanan itu akan diam. Nah, terus jadi akan berbelok ke kanan seperti itu. Nah, terus kalau misalnya seperti ini kasusnya, maka akan terbalik. Sensor kirinya itu bernilai low dan robot akan belok ke kiri seperti itu. Nah, makanya di sini kita menggunakan dua sensor seperti itu. Tujuan dari penggunaan dua sensor. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, cara kerjanya nih, yang seperti tadi. Untuk melakukan belok ke kanan, maka motor kiri berputar ke depan dan motor kanan berhenti. Nah, motor kanan ini berhenti dan kiri itu ke depan. Jika sensornya itu mendeteksi itu yang kanan. Seperti itu. Jadi, terbalik gitu. Kalau misalnya sensor yang kanan terdeteksi, maka one follow-nya itu yang kirinya kan yang berbelok. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kebalikannya. Kalau misalnya sensor kiri yang mendeteksi, maka motor itu akan berputar ke kiri gitu. Terus motor kanan yang akan berputar. Seperti itu. Nah, jadi apa ya namanya itu? Berkebalikan gitu. Misalnya sensor kanan yang mendeteksi, maka rotor kiri yang bergerak. Terus sensor kiri yang mendeteksi, maka rotor kanan yang bergerak. Seperti itu. Agar si jalurnya itu sesuai gitu, masuk ke sesuai dengan garis yang telah ditentukan, misalnya garis jalan yang telah ditentukan, ya seperti itu. Nah, terus di sini ada komponen-komponen yang akan digunakan di line follower robot. Setelah kita tahu dari apa aja gitu ya, alur kerjanya gitu. Nah, yang pertama itu dari komponen itu ada dua sensor inframerah. Nah, sensor ini adalah sensor yang digunakan di line follower, yaitu sensor TCRT 5000. Nah, terus ada microcontroller Arduino atau mikrokomputer Raspberry Pi. Nah, ini kita tinggal pilih aja bebas mau pakai Arduino atau Raspberry Pi. Nanti perbedaan dari Arduino sama Raspberry Pi nanti kita akan bahas ya di selanjutnya. Nah, terus ada dua DC motor. Nah, dua DC motor ini adalah rotornya atau bannya gitu ya, majunya. Nah, terus ada motor driver LN298. Nah, ini adalah penggerak untuk motor DC-nya. Jadi dari microcontroller masuk ke motor driver lalu ke motor seperti itu. Nah, terus ada chassis robot line follower. Nah, chassis ini adalah sebagai kerangkanya. Kerangkanya dari robot line follower. Nah, terus ada baterai AA dan tempatnya. Nah, baterai ini digunakan sebagai inputan untuk komponen-komponennya. Jadi sebagai sumber daya dari komponen-komponen yang tadi telah disebutkan. Nah, terus ada power bank jika menggunakan Raspberry Pi. Nah, power bank ini digunakan untuk suplai daya ke Raspberry Pi. Seperti itu. Makanya ada komponen tambahan yaitu power bank. Nah, terus ada kabel jumper. Nah, kabel jumper ini fungsinya untuk menghubungkan antara komponen-komponen ya. Nah, terus yang terakhir ada breadboard. Nah, breadboard ini untuk peletakan komponen-komponen yang sudah tadi disebutkan. Jadi komponen-komponen itu tidak bersebaran di mana-mana gitu. Jadi kita masukkan saja ke dalam breadboard seperti itu. Kita akan masuk ke pembahasan lebih lanjutnya ya. Nah, ada sensor inframerah TCRT 5000. Nah, sensor inframerah adalah sensor yang menghitung radiasi inframerah di sekitarnya. Sedangkan sensor inframerah TCRT 5000 adalah sensor yang sudah terdapat pemancar inframerah dan juga fotodioda. Nah, jadi sebenarnya itu sensor inframerah TCRT 5000 itu sudah ada si pemancar inframerah dan fotodioda. Nah, apa itu fotodioda? Fotodioda itu adalah dioda yang bisa menangkap pancaran inframerah. Nah, maka sebenarnya si sensor inframerah ini hampir sama seperti sensor ultrasonik. Jadi dia itu memancarkan suatu gelombang, lalu akan menangkap gelombang itu kembali.
Nah, sama halnya seperti TCRT 5000. Kalau TCRT 5000 itu dia itu sensornya itu memancarkan cahaya inframerah, lalu cahaya inframerahnya itu akan ditangkap oleh fotodioda seperti itu. Nah, sensor TCRT 5000 dapat digunakan untuk line follower robot. Nah, makanya kita menggunakan garis hitam sebagai indikatornya seperti itu. Nah, sensor TCRT 5000 dapat digunakan untuk mendeteksi benda dalam jarak dekat. Nah, maka jaraknya itu sangat dekat gitu ya. Sensor TCRT 5000 dapat digunakan untuk mendeteksi jarak yang sangat dekat. Nah, maka jarak yang sangat dekat itu maksudnya sensor ini tidak bisa seperti ultrasonik. Kan ultrasonik itu gelombang itu cukup jauh gitu ya ditemakannya dan terimanya juga cukup jauh juga. Nah, beda dengan TCRT 5000. TCRT 5000 ini kan kita menggunakan cahaya gitu ya. Nah, cahaya itu sensitif. Nah, makanya kita itu mendeteksinya itu sangat dekat gitu. Nggak terlalu jauh. Nah, terus sensor TCRT 5000 ini memiliki output dalam bentuk analog dan juga digital. Nah, makanya di sini ada kaki-kakinya itu ada 4. Nah, kita kan bahas dulu tentang kakinya ya. Nah, kakinya itu di sini ada kaki VCC. Nah, kaki VCC ini adalah kaki inputan dari eh, si sensornya, kaki sumbernya gitu ya. Sumbernya dari si TCRT 5000. Nah, terus ada kaki ground di sini ground. Nah, ground ini adalah kaki untuk ke negatifnya. Karena ini VCC untuk positifnya dan groundnya untuk negatifnya. Nah, DO ini adalah digital output. Nah, digital output ini bentukannya itu high dan low. Jadi antara hidup dan mati gitu. Kalau misalnya sudah mendeteksi gitu, maka akan low. Kalau misalnya tidak mendeteksi, mendeteksi maksudnya, salah, kebalik. Kalau misalnya mendeteksi itu akan high, si digital outputnya itu akan high. Kalau misalnya tidak mendeteksi, maka akan low. Seperti itu. Kalau misalnya di digital output. Nah, kalau misalnya di analog, nah analog ini akan menghasilkan outputan berupa resistansi atau angka. Jadi gak akan high atau low. Jadi di sini itu kita bisa tahu yang masuknya cahaya itu berapa dan keluarnya itu berapa gitu. Ini misalnya kedeteksinya kecil, berarti si nilainya itu kecil. Kalau misalnya kedeteksinya besar, maka nilainya itu besar. Seperti itu. Kalau misalnya di analog. Kita lanjut ya. Nah, TCRT 5000 menggunakan pemancar inframerah untuk memancarkan inframerah dan menggunakan fotodioda untuk menangkap pantulan sinar merah inframerah. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, terus intensitas cahaya inframerah yang diterima mempresentasikan jarak suatu benda di depan sensor inframerah. Semakin besar intensitasnya, berarti semakin dekat jarak bendanya. Semakin kecil intensitasnya, semakin jauh juga jarak bendanya. Nah, ini hampir sama seperti sensor ultrasonik. Nah, seperti itu. Jika sensor inframerah tidak dipantulkan atau sangat sedikit dipantulkan, maka pada permukaan hitam. Nah, maka seperti yang tadi dibilang ya, kalau misalnya di permukaan hitam, maka sensor itu atau sinar inframerah itu tidak akan bisa dipantulkan atau sangat sedikit. Makanya eh, akan bernilai low gitu. Kalau misalnya mengenai permukaan yang berwarna hitam atau garis warna hitam. Nah, jika menggunakan output digital, nah TCRT akan merupakan keluaran berupa high dan low. Seperti yang tadi dibilang ya, di digital output. Nah, terus di sisi yang terakhir ada output analog. Analog output atau bisa juga dibilang seperti itu. Nah, TCRT menghasilkan keluaran sinyal analog. Nah, sinyal analog ini adalah yang tadi nilai semakin besar atau semakin kecil intensitas yang diterimanya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara kerjanya. Nih, kalau misalnya pemancar inframerahnya itu ke permukaan yang tidak hitam atau yang dapat memancarkan cahaya gitu, memantulkan cahaya maksudnya. Nah, maka fotodioda ini akan gampang gitu untuk mendeteksi pemancar inframerahnya itu gitu. Mendeteksi cahayanya. Jadi dari inframerah dipantulkan. Nah, itu pantulan cahayanya itu akan dideteksi oleh fotodioda. Kan seperti itu gitu ya, mudah. Nah, kecuali kalau misalnya
permukaan itu warna hitam. Kalau misalnya permukaan yang warna hitam, maka pemancar inframerahnya itu akan memancarkan cahaya gitu tetap. Nah, tapi cahayanya itu akan terkedap di sini gitu, tidak akan terpantulkan cahayanya itu. Nah, maka fotodioda juga tidak akan mendeteksi adanya cahaya di bawahnya, maka akan bernilai low gitu. Seperti itu. Nah, terus kita masuk ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya itu adalah motor driver LN298N. Nah, motor driver berfungsi untuk menggerakkan motor DC berdasarkan perintah dari microcontroller. Nah, sebenarnya kenapa sih kita menggunakan motor driver ini? Ya, nah, kita menggunakan motor driver ini agar mudah untuk mengkontrol dari si dinamonya gitu, dari motornya. Jadi kita tinggal masukin aja ke outputnya dua ini, udah disediakan gitu ya. Nah, terus kenapa kita juga menggunakan ini? Fungsi utamanya itu karena kalau misalnya kita menggunakan langsung kita langsung pasangkan nih ya si motor si dinamonya atau si motornya itu ke microcontroller, maka microcontrollernya itu akan kekurangan daya untuk menggerakkan si dinamonya. Udah mah microcontrollernya itu dipakai untuk sensor, terus dipakai untuk dinamo, maka microcontrollernya itu akan kekurangan daya gitu untuk menggerakkan motornya. Nah, makanya kita menggunakan si motor driver ini agar si dinamonya itu bisa dikendalikan oleh microcontroller, tetapi sumber yang digunakannya itu menggunakan sumber dari yang sama seperti microcontroller dari baterai gitu. Nah, makanya kita menggunakan motor driver ini seperti itu. Menggunakan motor driver karena pin GPIO Arduino atau Raspberry tidak memiliki daya yang cukup untuk menggerakkan motor, seperti yang tadi dibilang ya. Nah, ya terus motor driver ini juga bisa untuk mengatur kecepatan dari gerak motornya. Karena dari sini juga kita bisa tahu gitu, bisa ukur gitu kecepatannya. Nih misalnya di sini ada pin EN dan NB. Nah, pin ini adalah pin untuk kecepatannya. Kita masukkan analog gitu ke dalamnya. Nah, kalau misalnya kita udah masukin analog ke dalamnya, maka kita bisa mengatur kecepatan dari si uh, motor drivernya, kecepatan motor ini ya nih. Nah, ini sangat bagus untuk motor-motor yang digunakan dalam perlombaan, karena kan lomba itu harus dipacu untuk cepat gitu. Makanya di sini bisa diatur gitu kecepatannya, seperti itu. Beda halnya kalau misalnya kita ke microcontroller langsung. Kalau mau ke microcontroller langsung itu sangat sulit gitu, susah untuk menggerakkan kecepatan dari motornya. Seperti itu. Di sini ada NA untuk mengatur kecepatan nomor 1 dan NB untuk mengatur kecepatan nomor 2. Di sini nih. Di sini NA, di sini NB. Terus ada IN1 dan IN2 untuk menggerakkan motor 1. Nah, ini IN1 dan ini IN2. Nah, outputnya itu adalah di sini. IN1 untuk output 1 dan IN2 itu untuk out 2. Seperti itu. Nah, terus ada IN3 dan IN4 untuk menggerakkan motor 2. Nah, IN3 dan IN4 untuk output 3 dan output 4. Seperti itu. Jadi sebenarnya motor driver ini hampir sama juga seperti relay gitu. Cuma motor driver ini khusus untuk motor. Jadi kecepatannya udah bisa diatur gitu kan. Terus innya juga sudah diatur di kanan kiri gitu. Jadi gampang untuk motor di kalau misalnya untuk mobil-mobilan gitu untuk ditempatkan itu mudah gitu. Udah ada di kanan dan di kiri. Terus disediakan. Kita masuk ke rangkaiannya. Nah, ini rangkaian untuk Raspberry Pi dulu ya. Nih, Raspberry Pi. GPIO 17 dan 18 untuk NA dan NB. NA dan NB ini masuk ke 17 dan 18 masuk ke sini. Ya. Nih, NA dan NB. 17 dan 18. Nah, terus ada GPIO 27 sampai 22, 23 dan 24 untuk masuk ke IN1, IN2, IN3 dan IN4. Ini di sini nih. Dari sini dari 1, 2, 3, 4 masuk semuanya ke sini. Nah, dari sini. Sini. Terus masuk ke sini ke bawahnya. Terus masuk ke sebelah ini ke pinggirnya. Masuk ke bawahnya.
Nah, kenapa kita loncat-loncat gitu ya di pin-pinnya ini? Nah, karena GPIO dari Raspberry ini memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya ada GPIO untuk input, terus ada GPIO untuk sumber, untuk output sumber gitu, untuk output daya. Terus ada juga GPIO untuk analog, ada juga GPIO untuk digital. Nah, terus ada juga GPIO untuk ground gitu ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu gitu, GPIO atau kaki-kaki yang sesuai gitu untuk Raspberry Pi. Jadi nggak langsung masangin aja gitu. Kita juga harus tahu gitu. Kaki-kaki GPIO dari Raspberry Pi itu yang mana yang sesuai, yang bisa dikenalikan. Seperti itu. Makanya di sini loncat-loncat gitu kaki-kakinya itu. Nanti ada GPIO 6 masuk ke DO 1. Nah, DO ini sebagai input. Maka dari sensor ini masuk ke DO6. GPIO 6 itu sebagai input. Terus GPIO 13 juga sebagai input di bawah. Di sini. Oh, ini sumber. Kayak ini GPIO 13 DO masuk ke sini. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke sekarang ke code-nya gitu. Codingnya dari Raspberry Pi. Nah, di sini ada import RPI GPIO as GPIO. Nah, ini untuk mengaktifkan GPIO dari Raspberry Pi ya. Nah, terus di sini ada sensor sama dengan 6. Nah, ini ada inisiasi dari sensor-sensornya. Seperti yang tadi ya. Ini untuk GPIO 6, ini untuk GPIO 13, 17, 27, 22, 23, 24, dan 18. Ya. Ini untuk, nah, NA ini sampai NB ini adalah untuk motor driver yang tadi. Kalau misalnya sensor ini untuk inputan dari digital outputnya. Seperti itu. Nah, terus di sini ada eh, NS. NS-nya itu sama dengan 100. Nah, terus di sini ada GPIO set warning false, terus set mode GPIO BCM. Lalu di sini ada setup lagi untuk sensor satu itu sebagai GPIO in sebagai inputan. Dua-duanya ini ya. Dua ini sensor satu sampai sensor 2 untuk ini itu untuk input. Terus di sini ada N1 in 1 sampai in 4 itu output, NA sama NB juga itu output. Semuanya output. Nah, di sini PWM. PWM-nya itu 1000 gitu ya. Untuk NA dan NB. Ini untuk kecepatannya. Di sini kita ngatur kecepatannya. Nah, ini untuk start INS. Start yang tadi INS-nya itu 100. Berarti di start 100 gitu inputannya dalamnya. Nah, terus kita masuk ke definisinya. Masuk dulu ke definisinya setiap ini gitu. Nah, yang pertama ada definisi maju. Kalau maju itu kan berarti si roda kanan sama kiri itu harus maju. Nah, maka in 2 sama in 4 yang false gitu, yang mati, dan in 1 sama in 3 itu yang true untuk maju gitu. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau misalnya kita di motor driver itu kan tadi ada 4 output nih ya. Nah, output kanan sama kiri. Nah, misalnya untuk motor satu dulu ya. Untuk motor satu. Nah, misalnya satu itu true, berarti kan satu positif. Dan yang satunya lagi negatif, false. Nah, maka si motornya itu akan bergerak sesuai yang dikasih input in true gitu. Nah, maka akan maju gitu ke depan. Kalau misalnya dua-duanya dikasih true, maka si motor drivernya itu dinamonya itu kan dikasih source-nya itu kan dikasih positif sama positif. Nah, maka motor drivernya itu kan pusing gitu. Harus bergerak kemana? Karena dua-duanya itu positif, nggak ada arah. Kan motor driver itu harus menggunakan arus DC gitu ya, ada arahnya, positif sama negatif. Nah, kalau misalnya dua-duanya positif, maka kan pusing gitu, harus kemana? Nah, kalau misalnya dua-duanya negatif, maka nggak ada sumber yang masuk gitu. Kalau nggak ada sumber yang masuk, maka motor akan diam gitu. Seperti itu. Nah, makanya di sini di eh terus sama false satu gitu. Ada satunya true, satunya lagi false. Seperti itu. Sama halnya seperti motor yang kedua, true sama false. Jadi jadi kalau misalnya seperti ini tercipta si motornya itu akan bergerak maju ke depan dua-duanya. Seperti itu ya. Nah, terus ada definisi dari belok kiri. Nah, kalau belok kiri itu kan seperti tadi ya,
Berarti si motor kanan yang harus bergerak untuk belok ke kiri. Ya, motor kanan yang harus bergerak. Nah, maka in-nya itu yang nyalain itu cuma satu. Yang in 3 itu mati karena biar bisa belok gitu. Satu mati, satu motor diam dan satu motor lainnya bergerak. Seperti itu. Nih, makanya yang satunya itu yang true gitu. Terus untuk belok ke kanan. Nah, tinggal kita balikan aja yang dari yang maju. In satunya yang false dan yang tiganya yang true. Seperti itu ya. Untuk belok ke kanan. Nah, ini untuk berhenti sekarang. Kalau berhenti itu sama seperti yang tadi ya. Tapi semuanya false. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya semuanya dikasih false, maka si rodanya itu akan berhenti, akan diam. Nah, terus di sini kita akan masuk ke codingannya untuk menggerakkannya. Apakah harus belok kanan, maju, atau belok ke kiri. Nah, di sini while 1. Nah, if GPIO inputnya. Nah, ini sensornya nih. Ini pembacaan sensor. Kalau sensornya itu sensor 0, sensor yang pertama itu ya, false sama dengan false. Dan gitu. GPIO input sensornya juga ini di sini sama dengan false, maka akan maju. Nah, maksudnya false ini tidak mendeteksi apa-apa gitu ya. Tidak mendeteksi adanya garis. Jadi bernilai high. Nah, maka akan maju. Nah, terus di sini nih ada if jika yang lain GPIO-nya itu inputnya itu sensornya itu mendeteksi adanya false dan yang satunya lagi ada true, maka akan belok ke kiri. Nah, ini sensor yang kanan yang menerimanya. Berarti beloknya ke kiri. Seperti itu ya. Nah, terus ada belok ke kanan. Nah, belok ke kanan. Yang pertamanya yang true dan yang terakhirnya itu false gitu. Maka belok ke kanan. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya dua-duanya true? Kalau misalnya dua-duanya true berarti eh else yang terakhirnya itu berarti berhenti. Seperti itu. Makanya pakai else aja gitu. Dan untuk penghematan codingan juga. Atau juga kita bisa menggunakan elif juga satu lagi. Jika ini ya true, ini ya true, bawahnya itu belok bawahnya itu akan berhenti gitu. Bisa gitu juga. Tapi untuk lebih singkatnya itu lebih seperti ini gitu ya. Nah, terus di sini GPIO clean up ini untuk membersihkan kaki-kakinya ini. Jadi tidak ada lagi gitu deteksi dari Raspberry Pi ini. Seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya mau dicoba boleh untuk di screenshot terus dicoba-coba gitu ya. Misalnya belok ke kanan yang nggak berhasil, tinggal balikin gitu di sininya gitu ya. Terus di sininya nggak berhasil, kita tinggal coba-coba aja gitu ya. Sesuai dengan rakitan yang telah kita rakit gitu. Makanya kalau misalnya perakitan itu nggak akan bisa identik gitu. Susah gitu. Makanya kita di sini harus coba-coba untuk menghasilkan hasil yang sempurna. Nah, terus di sini ada untuk rangkaian Arduino Uno. Oh iya, perbedaannya dari Arduino Uno sama yang tadi ya, Raspberry Pi. Nah, kalau misalnya Arduino Uno ini menggunakan bahasa C++. Dalamnya itu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk Arduino. Aplikasi Arduino Uno. Nah, kalau misalnya yang tadi Raspberry Pi itu menggunakan bahasa Python yang sering digunakan pada Raspberry Pi atau dalam OS Raspbian gitu ya. Nah, sering gunakannya menggunakan Python seperti itu. Makanya perbedaan itu kalau misalnya Arduino Uno ini menggunakan C++, sedangkan yang tadi Raspberry Pi itu menggunakan Python seperti itu ya. Nah, terus kenapa Raspberry Pi juga tadi ini ya harus harus dikasih apa namanya power bank. Nah, karena Raspberry Pi ini harus menggunakan inputnya itu dari power bank di sini nih, dari micro USB. Nah, dari micro USB ini power bank ini dimasukin, nanti microcontroller ini akan nyala gitu. Kalau misalnya Arduino itu udah ada inputnya di sini dari baterai. Jadi dari baterai juga masuk ke microcontroller sama masuk ke hub bridge ke sini, ke motor driver. Nah, kita bahas kakinya juga ya.
Nah, kakinya kaki 6 sama kaki ke 11 untuk NA dan NB. Nah, kaki 6 sama kaki 11 berarti kakinya itu dari sini. 6, ini 11, ini 6. Nah, nah terus di sini juga ada kaki yang 7, 8, 9, 10 dari sini. 7, 8, 9, 10 sini ya. Untuk ke kaki-kaki ininya. Nah, terus setelah itu dari sensor ini masuk ke dalam input di bawah 2 sama 3. Untuk masuk ke dalam inputnya dari TCRT 5000. Udah ya, seperti ini ya. Nah, terus di sini ada source code-nya. Codingan dari Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini menggunakan C++ ya, berarti di sininya integer maksudnya itu. Untuk kaki-kakinya, inisiasi kaki-kakinya. Nah, sensor 1 sama sensor 2 itu masuk ke 2 sama 3. Kaki 2 sama kaki 3. 2 itu sensor kiri dan 3 itu sensor kanan. Nah, terus NA sampai NB ini untuk yang tadi motor driver. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini void setup. Nah, di sini adalah inisiasi yang pertama untuk pin modenya. Nah, di sini pin modenya itu sensornya itu sebagai input dan yang tadi motor driver itu semuanya sebagai output. Nah, di sini ya. Nah, di sini analog write. Nah, di sini analog write-nya ini untuk kecepatan dari NA sama NB. Nah, terus masuk di sini untuk void maju. Nah, ini definisi untuk maju ya. Nah, definisi untuk maju sama seperti yang tadi. Kan kalau tadi itu pakai itu ya. Nah, sekarang pakai digital write. Kalau misalnya di Arduino digital write. Berarti digital write ini digital ya. Outputnya itu digital. Bisa high atau low. Seperti itu. Kalau ini analog write berarti nilai outputnya itu nilai analog. Nah, kalau misalnya di sini digital write berarti di sini outputnya itu high dan low. Seperti itu ya. Nah, di sini ada belok ke kiri. Sama seperti tadi. In-nya itu yang satu yang high, semuanya low. Belok ke kanan, semuanya low kecuali in 3. Berhenti, semuanya low. Seperti itu ya. Semuanya sama. Seperti yang tadi. Cuma bahasanya saja yang beda. Nah, terus di sini ada void loop. Nah, void loop. Di sini baru pembacaan nilai sensornya. Nah, kenapa pembacaan nilai sensornya itu di void loop gitu ya, nggak di void setup? Karena kalau misalnya di void setup, kita masukinnya, si pembacaannya itu hanya terjadi sekali gitu. Di void setup itu hanya sekali inisiasinya itu. Maka nilai sensornya juga akan sekali gitu, sekali baca, udah gitu, nggak akan ngebaca lagi. Makanya dikasih di void loop. Jadi setelah membaca dan programnya selesai, maka kan balik lagi gitu. Membaca lagi gitu. Terus seperti itu. Nah, di sini masuk ke dalam if. If nilai sensor 1 low, nilai sensor 2-nya low juga, maka akan maju. Nah, ini tidak mendeteksi apa-apa dua-duanya. Akan maju gitu. Nah, di sini nilai sensornya low, di sini high. Nah, akan belok ke kiri. Sama seperti tadi. Ini belok ke kanan, yang satunya high berarti yang satunya lagi low, berarti belok ke kanan. Nah, kalau misalnya dua-duanya high, dua-duanya mendeteksi gitu ya, maka akan berhenti. Nah, kalau misalnya di sini itu ya, di Arduino itu, kalau misalnya udah berhenti, itu dikasih lagi gitu ya, si sensornya itu dimajuin lagi gitu. Nah, akan maju gitu. Karena di bawahnya itu nggak dikasih untuk di clean up atau di selesaikan gitu codingannya. Maka di void loop ini akan terjadi terus-terusan selama si microcontrollernya itu nyala. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh uji coba yang berhasil kita buat. Ini kita menggunakan Raspberry Pi sebagai microcontrollernya. Makanya kita menggunakan power bank di atasnya ini. Seperti itu ya. Nah, kan kalau misalnya sensor itu mendeteksi, maka sensornya itu akan berbelok. Kalau misalnya nggak mendeteksi, sensor itu akan maju gitu, seperti ini. Nah, kelebihannya itu kalau misalnya kita mendeteksinya yang putih gitu ya, terus mendeteksinya itu yang hitam, kalau misalnya ada garis putus seperti ini, si mobil ini akan maju gitu. Tapi kalau misalnya mobilnya ini dikasih
di permukaan yang putih seperti ini terus gitu ya, maka mobil akan terus maju gitu, nggak akan berhenti-henti gitu, terus maju ke depan. Kalau misalnya nggak dikasih track seperti ini, kalau misalnya kita dikasih track untuk membaca yang hitam, nah si mobil ini akan mencari untuk garis hitam. Tapi kalau misalnya ada garis hitam yang putus seperti ini, maka si mobil ini akan berhenti gitu. Nah, seperti itu. Kelebihan dan kekurangan untuk pendeteksian dari garis. Nah, mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung aja di public chat ya. Di public chat dituliskan saja, nanti saya akan mencoba untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan, dituliskan aja langsung di public chat. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Mas Saludin Muiz ya. Tingkat kemulusan gerak mengikuti garis berhubungan dengan kecepatan gerak dan belok. Kalau dalam pertandingan, panjang lintasan dan tingkat kesulitan belokan tidak diketahui. Lalu bagaimana rancangan bisa menyesuaikan diri supaya berjalan cepat dan mulus, sedangkan program mungkin sudah fix atau bersifat statis. Nah, makanya kalau misalnya mau mengikuti pertandingan gitu ya, saya itu biasanya uji coba gitu. Uji coba dengan eh, track yang berbeda, terus belokan-belokan yang sulit gitu. Nah, makanya nanti kalau misalnya di balapan atau di pertandingan itu sudah siap gitu programnya.
programnya sudah siap, sama si kecepatannya itu kita bisa diatur-atur seperti itu. Nah, kalau tingkat kemulusannya itu tergantung sensornya sama cahayanya. Kalau misalnya cahayanya itu pas gitu ya, sama si eh, apa ya itu namanya itu, jarak dari sensornya ke si garisnya itu ya pas gitu. Nah, maka sensornya itu akan berjalannya itu mulus gitu. Pembacaan si nilainya itu akan mulus juga. Kecuali kalau misalnya sensornya itu terlalu jauh ke si garisnya atau sensornya itu terlalu dekat ke garisnya. Nah, kadang ada salah pembacaan sensor. Nah, makanya si sensornya juga harus pas gitu. Si sensornya pas jaraknya. Terus kalau bisa menggunakan banyak sensor juga. Karena semakin banyak sensor, maka akan semakin banyak inputan ke microcontroller. Terus si microcontrollernya juga bahkan lebih mudah gitu untuk memutuskan harus belok kemana sama harus ngapain gitu. Seperti itu sih. Kalau misalnya dari pengalaman yang saya pernah coba. Terus ada sensor yang sesuai apa ya, Kak? Sensor yang sesuai itu sensor line follower. Sensor yang tadi TCRT 5000 itu juga udah lumayan sesuai kalau misalnya untuk eh, line follower robot gitu. Nah, bisa juga kita menggunakan kamera yang seperti tadi dibuat ya. Tapi itu kalau kamera itu harus menggunakan AI juga. Kalau misalnya menggunakan kamera, jadi kita caranya itu membaca di depannya itu ada rintangan atau tidak, ada halangan atau tidak gitu. Misalnya ada tembok atau ada apa gitu ya di depannya. Nah, maka menggunakan si kamera kalau misalnya nggak mau pakai sensor line follower gitu. Tapi nanti robotnya itu bukan robot line follower lagi namanya. Jadi robot obstacle namanya itu. Berbeda sih itu. Udah beda arahan. Maka sensor yang sesuainya itu adalah sensor TCRT 5000. Mungkin itu aja sih untuk Imade Wirya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Mas Farudin. Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lain, boleh ya langsung aja untuk teman-teman yang lainnya juga. Boleh untuk langsung aja berdiskusi di public chat. Untuk materinya yang mana ya, Mas? Dari Naufal. Kalau materinya itu bisa cari aja di eh, aplikasi kami gitu ya, di Bisa AI Academy. Nah, di situ ada banyak materi-materi mengenai Learn for Robot, terus IoT juga ada di situ. Terus tentang AI juga ada di situ. Di aplikasi kami yang namanya itu Bisa AI Academy. Download materinya, ya sama Imade Wirya. Untuk download materinya itu bisa di eh, aplikasi Bisa AI Academy. Nah, di situ banyak sekali materi-materi yang bisa dipelajari. Ada juga yang gratis dan juga ada yang berbayar gitu. Yang gratis itu seperti bootcamp kali ini dan course-course yang gratis. Kalau yang berbayar itu ada bootcamp lebih spesifik gitu sama lebih mendetail tentang pembahasannya, dan juga ada course-course yang sudah di learning pad. Jadi sudah di bab-bab untuk dipelajari lebih mudah gitu. Kalau misalnya untuk materi. Nah, terus di sini ada pertanyaan dari Naufal Muzafar.
Bagaimana sistem alur kerja dari perkembangan line follower robot? Sistem alur kerjanya seperti yang tadi ya. Jadi sensor itu mendeteksi adanya garis, itunya adanya indikasi gitu ya. Nah, setelah misalnya mendeteksi, nah data itu akan dikembalikan ke microcontroller. Nah, dari microcontroller, nah datanya itu diproses, harus belok kemana gitu, harus memutuskan gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah diproses datanya, lalu akan diteruskan atau di output ke PLN, motor driver. Nah, nanti dari motor drivernya itu akan menggerakkan motor sesuai arahan dari microcontroller. Kalau misalnya untuk alur kerjanya dari line follow robot, seperti itu. Kode passwordnya di WA ya. Maksudnya itu dari share kode passwordnya itu apa ya? Apakah microcontroller robotika dan pengaturan mikroprosesor ada hubungannya dengan line follow robot? Oh, kalau misalnya kita menggunakan microcontroller itu ada hubungannya karena microcontroller itu sebagai apa ya namanya itu? Sebagai otaknya lah kalau misalnya bisa dibilang, sebagai pemprosesnya. Nah, kalau misalnya robotika itu sebagai si penggeraknya. Jadi kita harus tahu gitu, komponen apa yang bisa menggerakkannya gitu. Jadi kan misalnya ini pakai dinamo gitu kan. Kalau misalnya yang lain itu bisa menggunakan eh dinamo yang lebih banyak gitu atau apa gitu. Nah, terus pengaturan mikroprosesor. Nah, ya mikroprosesor juga ada hubungannya karena kan mikrokontroller itu harus harus ada mikroprosesornya seperti itu. Nah, makanya harus belajar juga tentang mikrokontroller terus robotika yang paling penting untuk level robot gitu. Sama dasar elektronika juga harus dipelajari. Karena kan kita juga harus tahu gitu. Si sumbernya atau listrik apa yang harus dipakai gitu dalam robotnya. Jadi gak terlalu kelebihan gitu listriknya. Karena nanti ya, robotnya itu akan overheat atau akan panas gitu. Atau akan terjadi konslet. Nah, itu juga harus tahu gitu. Pengaturannya di dasar elektronika. Jadi banyak sih sebenarnya aspek-aspek yang harus dipelajari untuk membuat line follow robot. Seperti itu. Eh, ada pertanyaan lagi ya mungkin dari Mas Nova. Kan saya pernah lihat mobil Tamiaan di teman saya. Ketika dia lagi tes mobil Tamian ke garis lain, tiba-tiba arahnya itu agak ke kelainan gitu ya. Nah, apa masalahnya itu Mas terkait dengan line follower robot terhadap mobil Tamian tersebut? Mungkin kalau misalnya di eh, mobil Tamian gitu ya, terus dimasukin line follower robot eh, sensornya. Nah, mungkin ya ini mah kalau misalnya mobil Tamiya itu kan identik dengan kecepatnya gitu ya. Kecepatannya itu cepat gitu.
Nah, terus Mas pas lagi ngambil jarak dengan si sensornya atau pas ngambil data dari sensornya itu, nah sensornya itu sebenarnya ngebaca, tapi prosesnya itu dari sensor ke dinamonya itu lambat gitu. Nah, makanya pas beloknya itu arahnya itu eh lelai gitu, ke apa ya? Kurang cepat gitu beloknya itu. Nah, makanya pas garisnya sudah belok, tapi mobilnya itu baru belok gitu setelah melewati garis. Pernah saya juga mengalami kayak gitu sih. Kalau misalnya dari itu. Nah, kalau misalnya menggunakan mobil Tamiaan yang lebih cepat. Nah, makanya di perlombaan kalau misalnya mau menggunakan mobil yang lebih cepat gitu ya. Nah, kita juga harus tahu gitu. Si sensornya itu eh apa ya namanya itu? Pembacaannya itu harus cepat juga gitu. Pembacaan dari sensornya juga harus cepat. Terus processingnya juga harus cepat dari microcontrollernya. Nah, makanya di situ harus ada apa yang namanya itu? Apa namanya itu ya? Bukan kolaborasi apa ya? Serasi gitu antara si kecepatan sama prosesnya itu harus harus pas gitu. Nah, mungkin itu sih. Ya makanya kira-kira kecepatan maksimum yang diizinkan mobil melalui followernya dari Mas Supriyadi. Nah, makanya di sini kita harus tahu juga prosesnya juga harus, secepat apa gitu ya. Proses dari si eh, mikroprosesornya itu seperti apa, dari mikrokontrolernya seperti apa. Nah, nanti kita selaraskan dengan si cepatnya mobil seperti itu. Nah, kalau misalnya si mikrokontroler itu udah cepat gitu pembacaannya, maka kalau misalnya kita tambahin kecepatannya juga nggak akan masalah gitu. Jadi serasi gitu. Apakah robot manusia ini termasuk mobil dan follow juga apa enggak mas? Apa ini maksudnya perubahan? Oh, nah kalau robot manusia ini tergantung ininya sih, tergantung apa namanya itu eh menggunakan sensor apanya gitu. Kalau misalnya robot manusianya ini menggunakan kakinya itu masih menggunakan eh, ban, terus indikatornya juga masih menggunakan garis, nah itu masih bisa disebut robot time follower. Kecuali kalau misalnya robot manusia ini sudah menggunakan kaki engsel seperti kaki manusia pada umumnya. Nah, kalau misalnya kaki itu bukan disebut lagi non follower, itu sudah robot manusia benar gitu, kayak robotika manusia buatan. Nah, itu udah menggunakan engsel. Nah, inovasi terbaru dari line follower robot ini itu robot yang menggunakan kamera yang seperti tadi saya bilang. Jadi robot line follower ini sudah dilengkapi kamera di depannya gitu. Nah, terus line follower robot ini juga sudah bisa tahu gitu. Apa namanya itu? Udah bisa mengingat gitu kaki jalannya. Kayak misalnya robot line follower yang ada di hotel. Jadi kan dari hotel-hotel itu menyampaikan makanan-makanan ke kamar-kamar tamu. Nah, nanti robot time follower ini akan mengikuti line gitu, garis ke kamar tamu-tamunya. Nah, semakin lama robot itu digunakan, maka si robot itu akan semakin tahu gitu. Udah ada memorinya gitu di dalamnya itu. Jadi si robotnya juga tahu harus kemana-kemananya gitu. Nggak akan kebanyakan salah gitu dalam mengantarkan makanan. Nah, kalau misalnya udah robot mengantar makanan seperti itu, maka si kakinya juga harus lebih kuat si dinamonya, sama si robotnya juga harus lebih kuat lagi gitu untuk membawa makanan yang banyak. Seperti itu. Kalau inovasi dari Line Over for Our Robot. Terus ada pertanyaan lagi ya darimu, Nova. Apakah robot Line for Our Robot ini memiliki sistem keamanan atau security yang lebih canggih dibanding dengan yang lainnya, Mas? Oh, kalau misalnya Line for Our Robot ini kan gak masuk ke ini ya, gak masuk ke internet atau masuk ke jaringan lain. Mungkin Line for Our Robot ini sudah aman sih sebenarnya. Soalnya kan gak terhubung kemana-mana, jadi gak ada yang bisa ngehack gitu. Kecuali kalau misalnya kita bisa ngehack si microcontroller yang ada di dalam si run follower robotnya gitu. Nah, maka itu bahkan bisa gitu. Jadi security-nya itu mungkin dari si pengamanan robotnya aja sama bagaimana cara kita agar mengamankan microcontroller yang kita gunakan gitu. Agar tidak apa ya, diubah oleh orang lain.
Seperti itu sih kalau misalnya untuk security-nya. Kecuali kalau misalnya line follower robot ini sudah terhubung ke network gitu. Nah, kalau misalnya ke network itu security-nya itu harus dari networknya agar si line followernya robotnya ini tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Kalau misalnya si line followernya udah masuk ke network. Seperti itu sih. Eh, ada pertanyaan lagi ya. Kalau mahasiswa magister S2 jurusan informatika, wajib gak belajar robotika dan lain-lain, Mas? Oh, kalau misalnya informatika itu kebanyakan belajarnya ini ya. Eh, kebanyakan belajarnya itu tentang coding sama tentang di microcontrollernya. Nah, kalau misalnya robotika itu nggak wajib sih, tapi cuma disarankan aja gitu untuk belajar. Soalnya robotika juga nanti kan berhubungan juga dengan IoT gitu kan. Terus berhubungan juga dengan apa namanya itu microcontroller, microcontroller IoT. Nah, jadi masih ada sangkut pautnya gitu. Jadi nggak wajib sih sebenarnya, tapi disarankan untuk belajar juga tentang robotika. Seperti itu. Oh ya, ada pertanyaan dari Mas Dayang. Kalau misalnya kita menggunakan kamera biasa, cara programnya gimana ya, Mas? Nah, kalau misalnya menggunakan kamera biasa itu sulit sih sebenarnya. Jadi kita kebanyakan itu harus menggunakan kamera, bisa sih kamera biasa, tapi kamera biasanya itu harus dipasangkan AI gitu. Program AI di dalamnya. Nah, program AI ini harus dibuat berdasarkan apa namanya itu? Database yang kita punya. Nah, database ini kita harus cari gitu sendiri-sendiri. Harus banyak menggunakan uji coba gitu. Nah, makanya lumayan sulit sih untuk menggunakan kamera gitu. Untuk programmingnya nggak akan bisa programming simple kayak tadi gitu. Misalnya menggunakan kamera. Oh. Bagaimana proses pelayanan dari sensor kamera ke line follower robots? Nah, kalau misalnya proses pelayanan nih dari sensor kamera ke line follower robot itu eh pakainya itu pakai database kan tadi yang saya bilang. Nah, jadi kita itu punya dulu database-nya tentang si bukan tentang database mengenai si obstacle-nya misalnya. Bagaimana obstacle-nya gitu. Eh ada apa aja sih kalau misalnya obstacle itu seperti apa gitu gambarannya. Nanti kita masukin ke AI. Nah, nanti AI ini yang akan menentukan apakah di depan kameranya itu adalah obstacle atau bukan gitu. Nah, maka di depan itu ada AI-nya. Nah, jadi selain mikrokontroler yang menggerakkan, ada juga AI yang memutuskan sebagai penglihat dari kameranya gitu. Jadi gak dikontrol oleh manusia. Jadi dilihatnya itu oleh AI, nanti AI-nya itu akan memberikan eh, apa namanya itu ya, memberikan keputusan kepada microcontroller berdasarkan database yang kita punya. Nah, database-nya itu kita biasanya itu harus memfoto gitu, ngefoto ke depan gitu. Kalau misalnya ada obstacle itu seperti apa fotonya, kalau misalnya nggak ada itu seperti apa. Nah, seperti itu sih. Nah, database-nya itu nggak cukup satu atau dua, harus banyak gitu. Soalnya kan ada kalibrasi, jadi harus disamakan gitu. Yang mana aja yang ada obstacle dan yang mana aja yang nggak ada gitu. Nah, makanya fotonya itu harus banyak gitu. Saya juga pernah untuk membuat robot, bukan robot, AI-nya dari sistem tanaman gitu ya, sistem sawah. Apakah sawah ini sudah siap panen atau belum? Nah, kita itu harus memfoto sampai 1.000 foto gitu, 1.000 foto tanaman.
Jadi tanaman mana yang udah hampir panen gitu, yang udah siap panen, terus tanaman mana aja yang belum siap panen. Kita harus foto dulu di situ banyak. Terus setiap hari juga harus foto gitu. Makanya AI juga lumayan sulit sih kalau misalnya eh untuk pemula gitu. Tapi kalau misalnya dipelajari lebih dalam sih mudah sih AI juga. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi ya mengenai AI bisa ke yang lebih profesional gitu di Bisa AI Academy. Nah, di situ ada juga staff AI di Bisa AI. Kalau misalnya mau belajar lagi gitu mengenai AI sama yang komputer yang tadi kamera itu ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lain, boleh langsung aja di WA ya, seperti yang tadi, atau enggak tanya saya di Bisa AI Academy. Saya juga nanti akan jadi admin di situ ya. Nah, jadi untuk acara kali ini saya akan tutup sampai sini aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Taufik Irwan Pertama dari staf Bisa AI pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir ya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk ikuti terus webinar Bisa AI yang lainnya gitu ya. Untuk